Baik Bapak Ibu, jamaah Tauhid Rabbani yang dirahmati Allah. Ustadz tadi sudah mengawali mukadimahnya ya kepada kita semua. Kalau kita ingin tahu memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Allah dengan selamat, terang dan jelas, lalu mati kita tidak sesat dan tubuh kita tidak membangkai, maka wajiblah setiap kita ini kenali Allah itu dengan pengenalan sempurna zahir dan batin. Jadi mengenal Allah itu tidak cukup hanya sebatas mengenal namanya. Tapi wajib kita ini mengenal diri yang punya nama. Sebab al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Kalaulah nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa, itu artinya dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Contohnya sama seperti gula dengan manisnya. Nah, ini Ustaz mau tanya sama Anis, udah lama tak jumpa dengan Ustaz. Anis, pandang Ustaz. Ini gula, lalu ini manisnya. Apakah seperti ini Anis? Gula dan manisnya. Berpisahkah gula dengan manisnya, manis dengan gulanya? Tidak. Kalau tidak berpisah, lalu manisnya letaknya di mana? Kalau tak paham, Ustaz buat contoh yang lain. Anis dengan diri Anis. Berpisahkah diri Anis dengan namanya Anis? Namanya di rumah, dirinya di sini. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau tidak berpisah, lalu nama Anis letaknya di mana? Di diri Anis. Ustaz ulangi lagi. Ini gula, ini manis. Berpisahkah gula dengan manis, manis dengan gulanya? Tidak. Kalau tidak berpisah gula dengan manis, manis dengan gulanya, lalu manisnya letaknya di mana Anis? Di diri Anis juga? Iya. Anis itu terlalu manis nih. Nanti banyak dicari semut nanti. Ustaz lelakan lagi kepada Ibu Lina ya. Nah, itu janji sama Ustaz ya. Orang ini nggak akan tahu itu janji kita tuh. Ini gula, ini manisnya. Berpisahkah manisnya gula dengan gulanya? Kalau tidak berpisah, lalu di mana manisnya itu letaknya? Letaknya di gula. Begitu Anis. Jadi tidak berpisah gula dengan manisnya, manis dengan gulanya. Begitulah kita memahami Allah itu. Ya. Apabila disebut Allah, kita mesti kenal orangnya. Disebut namanya Mik. Mana orangnya Bapak Ibu? Ini yang Mik itu atau yang ini? Enggak, atau ini orangnya? Ini orangnya, kan jelas tuh. Ya. Disebut namanya spidol, ini orangnya Pak Ji? Tidak. Yang mana orangnya? Yang ini? Ini. Ini. Berarti pahamlah Bapak Ibu sebenarnya. Disebut spidol, disebut Mik, jelas orangnya. Begitulah sebenarnya Allah itu nyata. Allah itu terang, Allah itu jelas. Ya. Apa kata Rasul? Bahwa Allah itu nyata, terang dan jelas. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Nah, pasti itu si Ani nggak tahu artinya tuh. Tahu tuh? Apa kabar Mak Uwo sekarang? Sehat ya? Rami, innakum satarawna rabbakum ayyana. Pas tuh. Pak Imam, innakum satarawna rabbakum ayyana. Benar salahnya tuh. Innakum satarona rabbakum ayyana itu maknanya sesungguhnya kamu melihat dan menyaksikan Allah itu adalah Allah yang nyata. Ain, nyata, terang. Jadi jangan Bapak Ibu pahami Allah itu gaib. Gaib itu bagi yang tak kenal. Bagi yang belum memahami itu gaib. Tapi bagi orang yang sudah kenal, bagi orang yang sudah memahami, Allah itu nyata, terang, dan jelas.
Kalau mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Nah, maksudnya, kalau mata ini mampu memandang nyatanya tiang ini, maka Allah lebih nyata lagi daripada tiang ini dibandingkan apa yang dipandang oleh mata. Begitu nyatanya Allah tuh. Makanya segala yang nyata dikatakan namanya ainullah. Tuh dah. Segala yang nyata itulah sebenarnya nyatanya Allah itu. Tapi kenapa orang masih mengatakan Allah itu gaib, Allah itu batin? Karena dia belum berjumpa dengan Rabb-nya. Ya, itu namanya orang tak kicua di Nantarang, Bapak Ibu. Kopia lah batonggon dia tika paluku ha. Zara tahu namanya kopia? Batonggoan tahu? Batonggoan itu Pak Jisparjo, apa artinya batonggoan? Kopiah itu udah diletakkan di kepala, dicari juga kopiah itu mana lah kopiah tadi ya. Padahal kopiah itu udah diletak di sini. Ya, ketika dia sudah meletakkan kopiah di kepalanya, lalu dicarinya juga kopiah itu di mana letaknya. Apa namanya itu, Anis? Di mana bersuluknya nih? Udah lama suluknya nih. Apa namanya, Bu Lia? Linglung. Apa namanya, Pak Son? Kopiah sudah diletakkan di kepala, dicari juga lah kopiah di mana lah kopiah tadi diletakkan. Apa namanya itu? Butuh sangi itu. Apa, Nis? Butuh sangi, Nis. Jangan galau juga aku nih, enggak kan? Nah, alhamdulillah. Ini malah barokah nih ya, Nis. Jadi jangan dikatakan Allah itu gaib, jangan dikatakan Allah itu batin. Allah itu nyata, Allah itu terang, Allah itu jelas. Maka untuk memahami nyata dan terangnya Allah itu, pahami diri kita ini. Atau maksudnya, senter ke dalam diri, tilik ke dalam diri. Siapa yang mau nyenter, menilik ke dalam dirinya, pasti dia mampu mengenal Allah yang wujud dan nyata itu terang seterang-terangnya. Karena dirinya inilah wujud nyata terangnya Allah itu. Ya. Memangnya ada wujud yang lain lagi selain daripada Allah itu, ibu-ibu? Kalau masih ada wujud yang lain selain wujud Allah itu, berarti telah ada dua wujud di situ. Allah belum dikatakan ahad. Jadi dikatakan Allah itu ahad, apa maksudnya itu, Pak? Satu-satunya. Satu-satu itu maksudnya apa tuh? Dianya aja yang ada tuh. Bahasa Bataknya apa tuh? Oras, Pak. Jadi satu-satunya. Ya. Jadi kenali diri. Ini ilmunya. Ini tarki. Ya, tarki wa tanazul. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Man aropa nafsahu. Apa artinya? Barang siapa yang kenal dirinya faqad aropa rabbahu, maka kenal dia akan Robnya. Man aropa rabbahu fasadal jasad. Fasadal jasad. Man aropa rabbahu fasadal jasad. Apa artinya itu? Man aropa rabbahu, siapa yang kenal Tuhannya, maka binasalah dirinya, jasadnya itu. Sekarang ya, kita tilik diri kita ini. Mana yang diri kita ini? Apakah diri kita ini adalah nyatanya diri kita, atau diri kita ini bukanlah nyatanya diri kita? Kita lihat. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya. Mana yang diri Bapak Ibu itu? Aneh. Jadi yang dikatakan diri Bapak Ibu itu yang sebenar-benarnya itu yang sebut namanya dengan hayat. Hayat.
Hayat. Hayat itu apa artinya tuh Zahra? Hayat? Ma maknahul hayat? Hidup. Nah, yang dikatakan dirinya Bapak Ibu hayat, yang hidup. Hayat itu artinya yang hidup. Nah, kalau terjemah hidup, kalau maknanya yang hidup. Kalaulah diri Bapak Ibu itu hayat, yang hidup, itu baru ucapan kata namanya. Ucapan kata. Padahal tadi dikatakan setiap ucapan kata ada orangnya. Ya gitu tuh Pak Haji. Setiap apa yang kita ucap ada orangnya. Disebut hayat ada orangnya tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalaulah diri Bapak Ibu itu adalah hayat yang hidup, mana orangnya yang dikatakan yang hayat itu? Pak Aprizal, Pak Imam, yang dikatakan hayat, orangnya yang mana pada diri Pak Aprizal nih? Pak Jinuddin? Nyawa. Yang hayat pada diri Bapak Ibu itu disebutnya namanya dengan nyawa. Nyawa, nyata, wujud Allah. Itu juga sebutan kata. Itu coba kalimat baru tuh. Padahal tadi dikatakan setiap sebutan ada orangnya. Sekarang kalau disebut nyawa, mana orangnya? Yang mana orangnya Nis? Yang mana orangnya Gina? Nafas. Nyawa itu sebutan kata. Mana orangnya? Yang dikatakan nyawa ini orangnya adalah napas. Napas yang keluar masuk, yang turun naik ini Makanya dikatakan oleh Rasul, man akhraja nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mayyit. Kal hayawan dunal baqara fahuwal khinzir. Man akhraja nafasin. Barang siapa napas yang keluar masuk, napas yang turun naik, lalu dia tidak ingat akan Allah, tidak berzikir dia kepada Allah, siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang turun dan siapa yang naik, tidak ingat dia siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang masuk, siapa yang keluar, fahuwal mayyit. Sesungguhnya dia itu adalah bangkai. Bangkainya itu kal hayawan. Bangkainya itu sama seperti bangkai hewan. Namun hewan itu dunal baqarah. Hewan itu bukan sapi, akan tetapi khinzir, babi. Kondiak benceleng. Tuh. Sekarang napas juga baru sebutan. Sebutan baru itu. Padahal setiap sebutan ada orangnya. Kalau kita sebut napas, yang mana orangnya? Nah, kita cari orangnya, bukan mencari ucapannya. Nah, mana yang dikatakan orangnya Bapak Ibu? Pardi. Orangnya itu ruh. Ruh, rahasia wujud rahasia wujud aku. Makanya Allah berkata, wa yas'alunaka 'anir ruh quli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Itu terjemah maknanya itu. Lalu mana makna yang sebenarnya? Wa yas'alunaka 'anir ruh quli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad sesungguhnya ruh itu tiada lain adalah aku. Sesungguhnya ruh itu tiada lain adalah aku. Aku itu siapa tuh? Allah. Apa maksudnya? Kenapa ruh itu tiada lain adalah Allah? Di mana jalannya? Di mana pahamnya? Nah, jadi kita tidak langsung percaya begitu saja. Mesti ada jalannya. Ya. Kita lihat
Kenapa ruh itu dikatakan aku, kata Allah? Siapa ruh ini yang sebenarnya? Nah, ya. Ruh inilah sebenarnya orangnya. Lihat. Ruh itulah yang disebut namanya dengan sifat. Ruh itu sebenarnya adalah sifat. Makanya dikatakan tadi, secara makna hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya ruh itu tiada adalah aku. Maknanya, tiada lain adalah aku itu, sesungguhnya ruh itu sifatku itu. Maka dikatakan, wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah diriku. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah diriku, mana yang dikatakan ruh itu sebagai sifat diri Allah? Nah, lihat. Ustaz menanya lagi. Tanya Ani. Nah, Ani boleh sembunyi-sembunyi nih. Ustaz berdiri. Boleh sembunyi-sembunyi. Bagaimana sembunyi Ustaz? Lihat. Nih, kalaulah ruh itu sifat Allah, mana yang dikatakan sifat Allah yang nyata pada ruh itu? Sifat Allah yang bertajali pada ruh itu yang mana? Mana yang sifat Allah itu maksudnya nih? Hah? Yang melihat. Coba sempurnakan Rahmi. Tuh dia sama atau sama yang mana ini kok? Kok sama? Sama. Apa lagi? Basar. Apa lagi? Kalam. Ilmu. Kudrat. Iradat. Apa lagi? Hayat. Jadi ruh itu dikatakan sifatku, maksudnya mana yang dikatakan sifat Allah itu? Yang dikatakan sifat aku itu adalah sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Kalaulah sama itu sifat Allah, lalu sama ini apa artinya Pak Ardi? Sama apa artinya? Mendengar. Hah? Mendengar. Mendengar. Maknanya? Yang mendengar. Hah? Yang mendengar. Yang mendengar, pakai yang di sini. Ya. Nah, yang mendengar. Basar apa artinya Zahra? Yang melihat. Kalam apa artinya? Halo. Pia ya. Mana Daniel? Kalam apa artinya Pia? Kalam itu bukan bahasa Minang ya? Kalam bahasa Arab, bukan kalam bahasa Minang. Kalau kalam bahasa Minang itu apa Pia? Galo. Ayah. Apa kalam artinya Pia? Jangan dikasih tahu Pak Danielnya. Bu Lia? Hah? Oh, yang berkata bukan gelap ya? Jadi Pia artinya yang berkata. Yang berkata. Ilmu yang mengetahui. Kudrat yang kuasa. Iradat yang kehendak. Hayat yang hidup. Pertanyaannya, kalaulah sama itu artinya yang mendengar, siapa sebenarnya yang mendengar itu? Siapa yang mendengar? Allah. Yang mendengar itu adalah Allah. Kalaulah hayat itu artinya yang hidup, siapa yang hidup itu? Ya, hidup itu adalah Allah. Itulah makna yang sebenarnya wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada adalah aku itu. Makanya sifat dengan zat tidak pernah berpisah cerai. Ya. Allah ini apa bagi zat nih Pak Ardi? Allah apa bagi zat? Nama zat. Ya, nama bagi siapa? Nama bagi zat. Nama bagi zat. Ini kamera perlu juga Ustaz tanya-tanya nih. Ya. Allah itu nama bagi zat. Zat itu apa artinya Pak Ardi? Diri.
Diri Allah. Zat itu artinya dirinya Allah. Makanya zat dengan sifat, sifat dengan zat tidak pernah berpisah cerai. Wa sifati la ghairi, sifatku itu tiadalah adalah aku, itu kata Allah. Ya. Pertanyaannya, ya, siapa sebenar-benarnya diri Bapak Ibu yang sesungguhnya? Pak Son. Itulah dia. Allah inilah sebenar-benarnya yang dikatakan diri yang sejati. Allah itulah yang sebenar-benarnya dikatakan seakmal diri. Nih, lalu saya buatkan sini. Allah itu yang katakan diri sejati. Allah itu yang katakan sejati diri. Allah itu yang katakan seamal diri. Allah itu yang katakan diri yang sebenar, diri yang sebenar diri. Disitulah rahasianya. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya itu tiada adalah Allah. Pakot arafa rabbahu, pasti dia sudah kenal Tuhannya. Karena memang Allah itu adalah Tuhan. Ulang lagi. Usah ulangnya ya. Man arafa nafsahu, siapa sudah mengenal dirinya itu adalah Allah, maka pantaslah pakot arafa rabbahu, pantaslah dia mengenal Tuhannya. Karena Allah itulah Tuhan itu. Maknanya kalau Allah itu Tuhan, sesungguhnya dirinya itulah Tuhan itu yang bernama Allah. Ada yang tidak bingung di sini? Saya ulang lagi nih. Nih bertele-tele aku nih. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya yang sebenar-benarnya, yaitu Allah, pantaslah dia mengenal Tuhan. Karena memang Allah itulah Tuhan. Siapa yang kenal Allah, pasti dia kenal Tuhan. Karena Allah itu yang Tuhan. Ada juga yang belum paham lagi. Siapa yang kenal Allah, maka kenallah dia Tuhan. Karena memang Allah itu yang Tuhan. Kalau ini dikiaskan, siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Sekarang, yang sebenar diri siapa? Allah. Makanya kalau kita langsung maknanya, siapa yang kenal Allah, maka pasti dia kenal tuh. Apa sebabnya, Pak Ardi? Karena Allah itulah tuh. Itu maknanya tuh. Makanya menilik Allah itu pada diri ini. Jangan menilik Allah itu keluar diri, Khalifah. Siapa yang menilik Allah keluar diri, lalu apa pesan Nabi kepada kita? Apa pesan Nabi kepada kita, Ustaz Zainuddin? Siapa yang mencari Allah atau mengenal Allah di luar dirinya, pasti diri. Mandai aku. Mandai aku. Pak Azwar, apal? Khalifah pasti nak dapet tu doh. Coba dapat. Siapa yang mengenal Allah dalam dirinya itu dikajambun. Ya samalah dengan aku, mandai juga aku nih. Pak Yos. Siapa mengenal diri, siapa mengenal Tuhan di luar dirinya, Ya apa hadisnya? Pak Rifai. Siapa yang tidak hafal pada ibu-ibu nih? Dapat? Rami coba. Pak Eri, Pak Kari. Mantola Bapak Kairi. Mantola Pak. Mantola Bapak Kari. Ulang lagi. Itu dia. Mantola bal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baida.
Alhamdulillah beruntung dapat kali dapat Rami ini ya. Ya, tapi jangan terlampau cewer-weret. Barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Faqad dolalan baidah. Sungguh dia telah berada pada kesesatan yang jauh. Padahal Allah yang dicarinya itu adalah diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah diri. Namun diri sendiri bukanlah diri. Diri kita. Akan tetapi diri kita nyatanya diri Allah. Makanya Allah bersembunyi pada yang wujud nih. Bagi yang kenal tuh. Ya. Itu bahasa kiasnya. Allah bersembunyi pada yang wujud. Makna yang sebenarnya, yang wujud itu diri Allah tuh. Itu maknanya tuh. Nah, jadi diri yang sebenar diri yang diri sejati itu adalah Allah. Maka siapa yang kenal Allah pasti dia kenal Tuhannya. Karena memang Allah itu yang Rabb. Innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada yang nyata melainkan aku. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Kedua, siapa yang telah kenal Tuhannya, bahwa Tuhan itu adalah bernama Allah, fasadal jasad. Apa artinya? Binasa dirinya. Maka Bapak Ibu jangan terlampau cepat makrifatnya, cepat matinya nanti. Ya, Bapak Ibu jangan terlalu cepat makrifatnya, cepat matinya. Takut Bapak Ibu cepat makrifat, cepat mati? Kenapa orang makrifat itu cepat kali matinya, Pak Ardi? Sebabnya Ketika bertemu dua wujud mati selesai. tidak mungkin akan bertemu dua wujud. Sebab apabila bertemu dua wujud mesti mati salah satu. Bertemu dua wujud mesti mengalah salah satu. Bertemu dua wujud mesti fana salah satunya. Itulah sebabnya orang kenal Allah cepat matinya. Kenapa? Karena memang Allah yang wujud semata-mata. Tidak mungkin ada dua wujud. Kalau ada dua wujud mesti mengalah salah satu. Ya. Makanya wujud alam, wujud kita ini adalah wujud apa bagi Allah? Wujud alam, wujud kita ini wujud apa bagi Allah? Kalau Allah cuma yang wujud nih. Wujud alam, wujud kita. Wujud Bapak Ibu ini wujud apa bagi Allah? Kalau diri Bapak Ibu itu wujudnya nggak pernah ada. Wujud insan ini apa bagi Allah? Itu dia. Karena wujud Bapak Ibu nggak pernah ada, karena Allah cuma yang wujud, maka wujud Bapak Ibu itulah wujud mazhar. Wujud bayang-bayang untuk melihat, untuk menyaksikan nyatanya wujud Allah. Maka dalam bahasa torikatnya, wujud Bapak Ibu itu cermin saja untuk memandang wujud Allah tuh. Kapan Bapak Ibu tidak pernah wujud? Kapan Ibu Wi? Kapan Ibu Wi tidak pernah wujud? Kapan itu? Ya, dari awal mula kejadiannya. Kapan sejak awal mula kejadiannya nggak pernah ada tuh? Dirinya nggak pernah ada sejak mula kejadian. Kapan sejak mula kejadiannya nggak pernah ada? Ini ke atas lagi. Ke atas lagi tuh jawabnya. Wiki lah tuh. Bantu Ibu Wini. Bu Ida dapat satu. Bahwa diri Bapak Ibu tidak wujud sejak mula kejadian. Kapan sejak mula kejadian diri Wiki nggak pernah ada? Jangan dipandang kepada Rio. Rio jauh tuh. Ani. Gina. Sejak mengenal. Tapi dirinya nggak pernah ada. Bu Lia. Ya kapan? Kapan diri Bu Lia itu sejak mula adanya nggak pernah ada? Sejak mengenal Allah. Tapi dirinya nggak pernah ada, terus mengenal Allah lagi.
Ibu, ini saya tanya semua Ustaz mengambil mutiara malam ini. Ibu, sejak mengenal Allah. Oh gitu ya. Emang paning juga aku tuh. Bu Lina, Ustaz tanya satu-satu. Hah? Anis. Ya, kelamaan bersuluk. Ini teman Anisnya lupa Ustaz namanya. Halo Ibu. Ibu apa namanya? Ayah. Kapan diri Ibu tidak pernah ada sejak mula adanya? Apa juga? Zara? Oh, belum sampai lagi itu ya Zara ya. Baru kemarin baru keluar pondok. Eva? Sejak Allah wujud. Kapan Allah itu wujud Ibu? Benar tuh? Sejak Allah wujud katanya. Ibu yakin tak sama Eva nih? Enggak. Wah, mau lihat wajahnya aja meyakinkan. Kalau tidak yakin, yang mana yang membuat Ibu yakin? Kapan Ibu itu nggak pernah ada sejak mula adanya? Sejak Allah? Oh, sejak Allah bertajalli dengan sejak Allah itu ada apa bedanya? Memang kalau guru ini pandai lah bersilat lidah ya. Kata Eva, sejak Allah itu ada, sejak Allah wujud. Kata Ibu ni, sejak Allah bertajalli. Sama saja itu, Bu. Sama. Jadi kapan diri Bapak Ibu itu tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah bertajalli, sejak Allah menyatakan dirinya dengan kalimat innani anallah. Sejak itu kita nggak pernah ada itu. Bahkan naik lagi ke atasnya, sebelum Allah menyatakan kalimat itu, memangnya Bapak Ibu udah pernah ada tau? Udah pernah ada. Sebelum Allah mengucapkan kalimat itu, memang diri Bapak Ibu belum pernah ada. Dan tidak pernah ada selama-lamanya. Diri Allah lah yang ada, sebelum kata-kata ada itu dizahirkan oleh Allah. Dia yang ada. Kapan sejak mula adanya di Bapak Ibu tidak ada? Sejak Allah itu wujud. Itu maksudnya. Sejak Allah itu menyatakan dirinya. Kapan Allah itu ada dengan sendirinya Ibu? Halo, hitam siapa takut? Kapan Allah itu ada dengan sendirinya? Pasti. Ini kau apa lagi? Nih tinggi kayak pertanyaannya nih. Kapan Allah itu wujud dengan sendirinya Khalifah? Kapan Allah itu wujud dengan sendirinya? Ya. Allah menyatakan dirinya ada. Itu sejak Allah Mengatakan dirinya inani itu ada. kalau Allah tidak mengatakan dirinya inani Allah, apa kalau tidak wujud tuh? Wujud. Jadi kapan sebenarnya itu? Kapan tuh? Apakah Allah mengatakan dirinya itu ada setelah dia berkata inani anallah? Atau sebelum dia berkata inani anallah dia sudah wujud juga? Sudah wujud. Belum. Kapan adanya kalau dikatakan belum tuh? Ini ke dalam lagi, ini ke dalam memahaminya. Ya kapan tuh? Kosong. Ustaz tanya, bukan kosongnya. Kapan diri Allah itu ada? Sejak Allah bertajalli, kan begitu? Ya. Kapan Allah itu ya ada dengan sendirinya tuh? Itu maksudnya. Kapan dia mengatakan dirinya itu ada? Bisa nggak bedakan tadi pertanyaan yang di apa tadi? Kapan diri Bapak Ibu itu sejak mula adanya nggak pernah ada? Kan itu tuh. Jawabannya tadi apa Pak Di? Sejak Allah wujud. Kapan Allah itu wujud? Nah, itu maksudnya tuh. Kapan Allah itu wujud? Ke atas lagi. Hah? Hah? Apa Khalifah? Oh, Khalifah itu pareman nih. Sejak Allah? Sejak Allah itu sadar bahwa dirinya itu yang Allah. Sejak dia sadar dirinya itu Allah. Kalau dia belum sadar, wujud.
Ustaz akan coba lagi kepada Pak Rifai dapat. Semenjak terciptanya Nur, Ustaz. Itu dia bertajalli itu. Lihat. Ini ke atas gajinya. Makanya ini malam barokah nih. Ya. Kapan Allah itu ada dengan sendirinya? Ketika dia telah merasa. Ketika dia telah merasa, di situ telah ada dirinya. Contoh. Ini kan, diri Bapak Ibu ini kan wujud nyatanya diri Allah kan? Ya. Nah, nanti Bapak Ibu tidur jam 1. Ya kan? Jam 1 tertidur. Ketika Bapak Ibu jam 1 tertidur, Bapak Ibu tahu nak tadi apa yang dilakukan di majlis? Tahu nak dengan diri? Nah, kapan Bapak Ibu tahu dengan diri? Anis dulu. Bentar. Kita coba ibu-ibu dulu. Untuk menghilangkan tuh Anis. Halo Anis. Kapan diri Anis itu sadar bahwa diri Anis itu ada? Kan Anis tidur tuh. Ya. Kapan diri Anis itu tahu bahwa diri Anis itu ada? Setelah bangun. Ya kapan itu sadarnya tuh? Ini halo. Ini. Ani. Kapan diri Ani itu ada pada saat bangun itu? Tahu dirinya? Setelah sadar. Kapan tuh setelah sadar tuh? Kapan tuh? Setelah bisa buat lontong. Gina sama anak setelah buat apa? Somai. Kapan diri Gina tuh sadar bahwa diri Gina tuh ada di situ? Tuh dia. Kapan tuh merasa tuh? Kapan tuh merasanya? Karena benar tuh. Pada saat dia merasa, kapan tuh saat merasa itu? Di situ ada diri Gina. Iya. Merasa Gina, ya kapan? Kapan? Rami. Aduh, turun lagi kajinya ke bawah tuh. Makanya marah Pak Kari nanti itu. Ibu Lia. Kapan tuh diri Bu Ria tuh merasa ada tuh? Iya sadar bangun tidur. Ibu Pak Pesan. Setelah Epa. Ketika merasa melihat, mendengar. Itu langsung melihatnya. Lagi. Ini baru balik lagi ke Kalipa nih. Ini kaji ke Kalipa perginya tuh. Kapan tuh diri Kalipa bisa merasa tuh? Sama pasar kalam. Sudah melihat, sudah mendengar, sudah merasakan. Sudah melihat. Belum di situ. Merasa diri ada di situ. Pak Ji? Kita sadar bahwa kita ada. Iya, itu udah dari tadi itu pertanyaannya tuh. Pak Zuar? Ini yang dijawab oleh Gina tadi itu tuh yang pertama tadi. Kapan diri Bapak Ibu itu ada? Ketika marah? Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu itu baru tahu diri Bapak itu ada pada merasa, kapan saatnya merasa tuh? Itulah dia tuh. Itu dia merasa. Pada kita terbangun, baru sadar kita, itulah diri kita. Ketika baru memandang dia. Baru mendengar dia. Baru dia melihat. Baru dia berjalan. Itulah diri itu. Begitulah sebenarnya Allah tuh. Ketika dia sudah merasa di situ, maka disitulah dirinya itu ada tuh.